Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel saya, channel yang akan berbagi tentang seputar tabula pot dan lainnya. Oke teman-teman, di video kali ini atau kesempatan kali ini sedikit sharing atau berbagi pengalaman masih di seputar tabula pot ya teman. Terutama yang suka tanaman buah dalam pot ataupun bunga hias di dalam pot. Buat tanaman yang sulit untuk berbunga ataupun berbuah, apalagi bibit dari hasil atau dari biji ataupun hasil sambung atau okulasi, bisa diterapkan dengan cara ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Jadi, tanaman atau tabula pot yang kesulitan untuk berbunga atau rontok bunganya yang minimal 70%, tidak 100%. Semahal apapun pupuknya, tidak akan berhasil 100%. Simak saja videonya sampai selesai. Bila bermanfaat, bisa dibagikan ke sesama pemula, terutama yang suka tanaman dalam pot ataupun bunga hias dalam pot. Teman-teman, untuk selanjutnya simak video saja. Jangan di-skip biar tidak gagal paham. Bila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Ini adalah buah dalam pot atau planter bag yang saya tanam dalam pot atau planter bag yang lagi berbuah dan sekarang lagi berbunga lagi. Bila sedang bermekaran, wanginya sangat menggoda. Oke teman, bagaimana cara pembuatan pupuknya? Simak videonya sampai selesai biar bisa berbagi cara atau tipsnya. Oke, inilah bahan-bahan yang kita sediakan atau kita siapkan untuk pembuatan pupuk perangsang bunga ataupun buah. Oke, yang pertama ini saya siapkan air cucian beras. Ini air cucian beras sebanyak 1,5 liter. Ini cucian beras yang tadi pagi saya sisihkan atau simpan sebanyak 1,5 liter karena cucian air beras mengandung nitrogen, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Yang kedua ini adalah air rendaman kohe ataupun air kohe kambing yang sangat bermanfaat untuk bunga. Dan yang ketiga IM4, ini adalah bakteri yang masih tidur atau dorman. Saya menggunakan untuk fermentasi. Dan yang keempat adalah gula pasir sebanyak 3 sendok makan sebagai makanan atau nutrisi buat bakteri. Oke, langkah selanjutnya, dan ini baskom atau wadah untuk pengolahan atau menyatukan bahan-bahannya. Oke, yang pertama kita masukkan air cucian beras sebanyak 1,5 liter ke dalam baskom atau wadah. Bila tidak ada baskom, kita bisa menggunakan ember ataupun wadah yang lain. Oke, kita tuangkan air cucian berasnya sebanyak 1,5 liter. Sini saya menggunakan botol biar takarannya tepat untuk fermentasinya. Setelah air cucian beras masuk, kita masukkan bahan yang kedua, yaitu air rendaman kohe kambing. Di sini saya menggunakan kohe kambing karena banyak mengandung NPK, kalsium, magnesium sebagai gantinya NPK. Dan yang ketiga, kita masukkan dulu gula pasir atau gula putih sebanyak 3 sendok makan. Oke, yang keempat kita masukkan IM4
sebagai bakteri yang masih dorman ataupun yang masih tidur. Kita kocok dulu biar tercampur merata. Kita masukkan sebanyak 3 tutup botol biar cepat dalam fermentasinya. Oke, 3 tutup botol aja ya teman, jangan terlalu banyak-banyak. Walaupun banyak itu nggak apa-apa, itu lebih bagus. Untuk penghematan kita menggunakan 3 tutup botol. Oke, kita tutup lagi IM4-nya buat stok. Bila tidak ada IM4, teman-teman bisa menggunakan penggantinya yaitu Yakult. Karena Yakult juga mengandung lactobacillus atau bakteri yang untuk pertumbuhan. Kita kocek, kita aduk sampai gulanya merata ataupun tercampur dengan semua bahan-bahan. Kita menggunakan tangan untuk mengoceknya ataupun mengaduknya biar gula pasir atau gula putih kerasa sudah tercampur atau belumnya. Oke, untuk menjaga kehigienisan tangan, kita lakukan cuci tangan setelah melakukan aktivitas semuanya. Kita bersih-bersih juga ataupun kita tanam, kita cuci tangan untuk kehigienisan tangan kita. Oke, bila sudah terasa tidak ada lagi gula pasirnya atau gula putih, kita masukkan ke dalam botol. Di sini saya menggunakan botol yang bekas cucian air beras. Kita masukkan pupuk organik cairnya ke dalam botol sebanyak 1,5 liter. Saya menggunakan botol biar tepat takarannya ataupun dalam pencampuran untuk tanaman biar pas. Walaupun berlebihan, pupuk organik cair ataupun pupuk organik tidak akan berbahaya bila tepat dalam pemakaiannya. Oke, kita masukkan sebanyak 3/4 bagian. Kita sisakan sebagian atau ruangan untuk udara ataupun gas. Bila terjadi fermentasi ataupun fermentasian suka menghasilkan gas, bila tidak diberi ruang maka akan meledak. Oke, sisanya kita masukkan lagi ke dalam botol sebanyak, ini saya menggunakan botol ukuran 1,5 liter juga. Ini kebetulan ada botolnya, saya pergunakan untuk fermentasi pupuk organik cair untuk perangsang buah. Oke, kita masukkan semuanya ke dalam botol. Saya selalu menggunakan botol untuk fermentasi karena botol dapat ataupun banyak didapat, sedangkan untuk kepraktisan botol juga lebih praktis dibanding yang lain, juga tidak memakan banyak tempat. Oke, semua setelah masuk kita tutup kembali botolnya, kita buka atau tutup, kita buka tutup selama 2 hari sekali, karena di dalam fermentasi atau selama fermentasi gas atau pupuk organik cair selalu menghasilkan gas. Untuk menghindari ledakan, kita bisa kasih bolong ataupun lubang di dalam tutup botol. Walaupun tidak dikasih lubang, kita buka 2 hari sekali biar tidak terjadi ledakan. Oke teman, terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.